Ngangmong. Ditanya perwira TNI lulusan S3 soal geopolitik, Gibran malah minta pihak lain yang jawab. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari menteri-menteri kabinet RI dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang sedang terpolarisasi dengan memanfaatkan Danantara yang saat ini sudah dibentuk oleh Presiden RI dan nantinya akan menyediakan anggaran yang cukup besar, di mana 20%-nya rencana dari Kepala Danantara akan diinvestasikan di luar negeri. Nah, untuk itu kami menyarankan agar investasinya ini di negara-negara non-blok dalam bentuk teknologi AI. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Siap. Sehingga kita bisa menyiapkan para generasi muda kita yang merupakan bon demografi Indonesia, dilatih tentang AI, dilatih tentang fintech. Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara non-blok tersebut dengan memanfaatkan QRIS kita, Pak. Siap. Kami telah melakukan, untuk taskap kami adalah model pelatihan Artificial Intelligence yang telah kami terapkan di beberapa instansi, terutama di Angkatan Laut, Pak. Dan hasilnya cukup menggembirakan, ada yang menjadi juara nasional, bahkan ada yang menjadi juara dunia di Singapura. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum? Siap, belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Yang jelas ini apa? Silakan duduk. Terkait geopolitik. Ini memang ya tantangannya saat ini adalah geopolitik yang nggak menentu, climate change, lalu perang dagang, perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa untuk Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri agar beliau diberikan kesehatan. Yang salah itu yang tanya atau Gibran? Ya pasti yang tanyalah. Masa Gibran ditanya soal geopolitik? Kalau Gibran ditanya, udah makan belum, Bran? Sudah. Terus ditanya lagi, telur 10 dikurangi 3 telur, masih berapa, Bran? Ya jawabannya bisa. Lah ini kok tanyanya tentang geopolitik. Lah sampai Gibran jungkir balik ya, nggak tahulah ya. Itu pemirsa, satu kejadian yang menarik perhatian banyak pihak ya. Dalam satu forum ya, momen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu memberikan pembekalan kepada peserta program pendidikan pimpinan nasional ya ke 25 dan program pemantapan pimpinan nasional tahun 2025. Mungkin ada masukan-masukan Pak yang lebih detail, yang lebih strategis terkait ini. Mungkin ada beberapa kementerian yang roadmap-nya harus dirubah atau roadmap-nya belum begitu detail. Coba seperti apa? Ini hari ini kita diskusi aja. Monggo, silakan. Ada mic wireless. Siap. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin,
peserta dari P4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari menteri-menteri kabinet RI dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang sedang terpolarisasi dengan memanfaatkan Danantara yang saat ini sudah dibentuk oleh Presiden RI dan nantinya akan menyediakan anggaran yang cukup besar di mana 20%-nya rencana dari Ketua Kepala Danantara akan diinvestasikan di luar negeri. Nah, untuk itu kami menyarankan agar investasinya ini di negara-negara non-blok dalam bentuk teknologi AI. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Siap. Sehingga kita bisa menyiapkan para generasi muda kita yang merupakan bon demografi Indonesia, dilatih tentang AI, dilatih tentang fintech. Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara non-blok tersebut dengan memanfaatkan QRIS kita. Siap. Kami telah melakukan, untuk taskap kami adalah model pelatihan Artificial Intelligence yang telah kami terapkan di beberapa instansi, terutama di Angkatan Laut, Pak. Dan hasilnya cukup menggembirakan, ada yang menjadi juara nasional, bahkan ada yang menjadi juara dunia di Singapura. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum? Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Yang jelas ini apa? Nah, silakan duduk. Terkait geopolitik, ini memang ya tantangannya saat ini adalah geopolitik yang nggak menentu, climate change, lalu perang dagang, perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa. Ya, akhirnya menarik perhatian publik. Kenapa seperti itu? Karena Gibran membuka, ini kita mau diskusi. Nah, yang nongol itu perwira TNI lulusan S3. Bahasanya rapi kayak begitu. Ya, kasihan banget lah. Ya, harusnya tanya, pernah mancing ke laut nggak, Bran? Nah, kalau itu mungkin masih bisa dijawab. Tapi kalau pertanyaannya itu bagaimana Indonesia dulu, ya, zaman kita belum punya apa-apa, ya, Soekarno, Hatta, orang-orang awal kemerdekaan itu berkiprah secara internasional, menarik perhatian publik internasional. Terus dibandingkan dengan keadaannya sekarang, ya kan? Kita sudah banyak segala sesuatunya dan lain sebagainya. Tambang juga sudah dihabisin. Punya Danantara, punya ini. Apa dong perannya Indonesia di kepemimpinan global? Ya, ini nasib, ya. Bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam? Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut. Kalau tambang ilegal itu IUP-nya tidak bisa dicabut, karena kalau ilegal tuh IUP-nya pasti tidak ada. Sejak kapan ilegal punya izin? Mau keluar negeri gimana coba? Nggak kebayang itu Gibran itu kalau keluar negeri, membuat deg-degan dari seluruh rakyat Indonesia. Khawatir Gibran itu pingsan kalau ditanya oleh wartawan-wartawan asing gitu loh. Tetapi ini mentornya siapa ini? Apa Edi Sulistyo itu yang dianggap sebagai guru politiknya Gibran? Ya, Gibran katanya ngaku
Edi Sulistyo itu pemirsa yang namanya rame mencuat yang dianggap sebagai pembuat ijazah palsunya Jokowi atau seperti apa ya. Tetapi pertanyaan tentang geopolitik memang penting untuk ditanyakan sebagai seorang perwira, kalau tidak salah itu angkatan laut apa api gimana begitu, di tengah konstelasi global. Indonesia memang negara yang saat ini tidak dihitung, tidak pernah masuk di dalam, jangankan itu berita-berita nasional, internasional aja lah ya, kecuali Jokowi. Jokowi masuk berita internasional, tetapi dia menempati posisi sebagai runner up posisi RP karena terbanyak korupnya. Pak, apakah konkret pemerintah pusat untuk mendukung pertandingan yang ada di Jawa Timur? Sama. Hari ini kita di Bondowoso panen kopi, kemarin tebu di Banyuwangi. Jadi ini kita memang intens sekali untuk mengawal program-program dari Pak Presiden, khusus untuk kopi ini ya, karena kopi Indonesia ini sudah mendunia. Kita ini produsen kopi nomor 4 dunia, kita pastikan kualitasnya terjaga dan kuantitinya mencukupi kebutuhan dunia. Jadi dari tahun ke tahun permintaannya terus meningkat. Jadi ini sekarang PR-nya ya hampir sama seperti tebu, beras dan lain-lainnya. Pengadaan alat-alat modern, pupuk yang mudah terjangkau, bibit, ini akan kita kawal terus. Karena sekali lagi kopi kita ini sudah mendunia, harus kita jaga kualitasnya, branding. Tadi sudah sempat dibahas Pak Bupati. Jadi apa yang namanya branding ini sangat penting sekali, karena kopi ini membawa nama baik Indonesia. Ya. Ya nanti ya itu ya. Ya nanti lihat dulu ya. Udah nemuin menteri, calon-calon menterinya juga Mas? Nanti ya, nanti ya. Bareng Pak Prabowo atau? Ya nanti lihat dulu tanggal 20 ya. Itu ya. Tom Lembong dan Pak Hasto dari pemerintah. Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang. Apalagi ini menjelang perayaan 17 Agustus, saya kira ini momen yang baik untuk merajut tali persaudaraan antar sesama anak bangsa. Ya. Langsung saja ya, to the point, singkat padat jelas. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya pada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Ya, sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Bah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini.
Momen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan pembekalan kepada peserta program pendidikan pimpinan nasional P3N XXV dan program pemantapan pimpinan nasional P4N LXVII tahun 2025 tengah menarik perhatian publik. Saat itu, Gibran Rakabuming sempat mendapat pertanyaan mendalam dari seorang perwira tinggi TNI lulusan S3, yakni Laksamana Pertama Arif Badrudin mengenai strategi geopolitik Indonesia. Namun Gibran memberi jawaban yang dinilai publik tidak nyambung dan mengelak dari substansi. Momen tersebut terjadi ketika Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, seorang peserta Lemhanas yang juga doktor di bidang model pelatihan kecerdasan buatan AI, yang mengajukan pertanyaan sekaligus usulan strategis dalam sesi tanya-jawab di Istana Wakil Presiden. Arif membuka pertanyaannya dengan merujuk pada studi geopolitik yang dipelajarinya dan mengusulkan agar Indonesia dapat kembali memimpin di panggung dunia yang kian terpolarisasi. Pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas Pak. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang ini terpolarisasi dengan memanfaatkan Danantara yang sekarang ini sudah dibentuk oleh Presiden RI dan nantinya akan menyiapkan anggaran cukup besar, kata Arif Badrudin dilansir dari akun @bakinupdate. Secara spesifik, Arif yang merupakan lulusan S3 di bidang AI menyarankan agar 20% investasi dari Lembaga Dana Abadi Danantara dialokasikan ke negara-negara non-blok dalam bentuk teknologi AI. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, tegas Arif. Visinya tidak berhenti di situ, Arif Badrudin juga menyarankan agar generasi muda Indonesia diperkenalkan oleh AI dan Fintech. Sehingga kita bisa mempersiapkan generasi muda kita dilatih tentang AI dan Fintech. Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara non-blok tersebut dengan memanfaatkan KRIS. Arif juga memaparkan keberhasilan model pelatihan AI yang telah diterapkan oleh timnya terbukti mampu menghasilkan juara di tingkat nasional hingga dunia. Harapan kami kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa memimpin negara non-blok. Sekarang kami punya presiden, wakil presiden dan Danantara jadi saya yakin kita bisa kembali memimpin non-blok, pungkas Arif. Namun, jawaban Gibran Rakabuming atas usulan komprehensif yang menyangkut kebijakan luar negeri, teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia itu justru berfokus pada aspek administratif. Baik, sudah bertemu langsung CEO Danantara. Kapan ya Pak? Tolong dijadwalkan dalam bulan ini atau bulan depan, ujar Gibran Rakabuming yang meminta Arif Badrudin menyampaikan sarannya itu langsung kepada CEO Danantara. Anak sulung Joko Widodo ini pun meminta Arif Badrudin menyampaikan intinya saja kepada CEO Danantara nantinya. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak, yang jelas intinya apa, ujar Gibran. Alih-alih membahas potensi strategi geopolitik yang disarankan, Gibran mengalihkan pembicaraan ke tantangan global secara umum dan diakhiri dengan permohonan doa untuk Presiden Prabowo Subianto yang sedang melakukan perjalanan kerja di luar negeri. Terkait geopolitik, ya memang tantangannya saat ini adalah geopolitik yang nggak menentu, climate change, lalu perang dagang dan perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa untuk Presiden yang sekarang ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri agar beliau diberi kesehatan, kata Gibran Rakabuming. Tanggapan Gibran Rakabuming tersebut sontak menjadi sorotan publik dan tak sedikit yang menilai lebih baik Agus Harimurti Yudhoyono dibandingkan dirinya. Kok bisa terpilih? Itu pertanyaannya sekelas Wapres, kok bisa jawabannya nggak sebaik AHY sebagai menteri? Kok bisa? Kata @indri ****. Pertanyaannya apa? Dijawab apa? Sul lanjut nyim ****g, kata @cnc ****. Kayak moderator nampung pertanyaan dan lempar ke yang lain untuk menjawab, kata @nurulis